an'amtu, dia bilang. Ini kan langsung kita tahu, salah ini dapat tuh, bukan lahan jali. Konsekuensi dari lahan jali ini, satu, merubah makna Al-Quran. Yang kedua, menghilangkan makna. Yang mana ini bisa bikin batal sholat misalnya. Tidak batal sholat karena dalam sholat ada rukun qauli, rukun yang harus kita ucapkan, yang menjadi syarat sahnya sholat kita. Namanya rukun qauli. Pertama, takbir ihram. Ya, yang pertama takbir ihram. Harus benar. Allahu Akbar. Nah, tak boleh panjang A-nya. Allahu Akbar, tak boleh. Karena menambah hamzah berarti. Niatnya kita kan memuji Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tapi kalau kita panjangkan, apakah Allah Maha Besar? Itu berubah makna. Jadi tidak boleh sembarang panjang pendek. Nah, kemudian rukun kedua, rukun qauli ya, kan ada qalbi. Qalbi itu niat. Ada rukun fi'li yang kita lakukan, gerakan-gerakannya yang mana yang termasuk rukun. Nah, ini yang penting karena terkait dengan cara membaca, maka rukun qauli yang kita perhatikan. Yang kedua, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Harus benar bacaan Al-Fatihah kita. Karena konsekuensinya itu tadi, batal salat. Sebagaimana sabda Nabi kita, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak membaca di sini termasuk juga tidak benar dalam membaca. Bayangkan bertahun-tahun kita salat, keliru Al-Fatihah kita, datang-datang di akhirat nanti, kenapa tidak ada pahala salat kan? Ternyata batal gara-gara kemalasan kita belajar. Kemudian yang ketiga, rukun qauli itu tasyahud ya. Tasyahud sampai syahadat Muhammad. Yang keempat, salawat minimal sampai Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir, salam pertama. Ini harus semua benar ini. Cara bacaan tak. Tasyahud pasti ada yang baca at-tahiyatul. Padahal dia di kasrah ya. At-tahiyatu. Nah. At-tahiyatu. Kalau yang riwayatnya Ibnu Mas'ud lillah. Tahiyatu lillahi wassalawat. Ada juga yang at-tahiyatul mubarakat. Nah, ini yang mau kita perbaiki. Tujuan kita belajar tajwid adalah demi kita, bukan demi pengajar, bukan demi orang, tapi demi keabsahan salat kita. Coba Allah bilang, dijamin di surah Al-Qamar bahwa belajar Al-Quran itu pasti mudah bagi yang mau belajar. Dalam surah Al-Qamar Allah katakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk sebagai pengingat, sebagai pelajaran, untuk diucapkan, untuk dipelajari, untuk dibaca. Tapi ada syaratnya, fahal min muddakir, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Syaratnya harus mau dulu. Nanti Allah mudahkan. Tapi secara asal memang baca Al-Qur'an itu mudah. Biar di mana? Biar di syekh siapa? Pasti ujung-ujungnya ini pelajarannya itu. Itu nanti nun sukun ketemu ini, tanwin ketemu ini, itu gitu. Insyaallah. Baik. Sekarang kita masuk ke pelajaran pertama. Halaman tanda baca dulu ya. Halaman 3. Halaman 2. Boleh. Aduh.
Mau dikencing kah pengen dari kencingan jadi. Pelajaran pertama loh. Ya. Kan kita tahunya sementara ini huruf hijaiyah dulu. Semua tahu alif, ba, ta, sa, ta. Paling penyebutannya yang keliru. Tapi tidak ada yang betul-betul tidak tahu ini yang disebut alif. Tahu kita? Ini apa ini? Ini bacanya jim. Tah? Tidak boleh kita baca ja. Masih jim. Nanti dikasih tanda baca, baru ada harokatnya. Misalnya kalau di atas, jadi ja. Di bawah jadi ji, di atasnya ada huruf waw kecil, ju. Tapi kalau belum ada tanda bacanya, dibaca kembali ke ejaan, hijaiyah, namanya huruf hijaiyah, jim. Kalau ini apa? Sin. Sin dah, karena belum ada tanda bacanya. Nanti ada sa, si, su, es, esa, su, gitu, si, gitu, atau san, sin, sun. Nah, itu harus yang kita pelajari dulu bagaimana membaca menggunakan tanda baca. Tanda baca ada banyak ya. Ada yang harokat, ada sukun, ada tanwin. Jadi tanda baca ada beberapa ya. Ada harokat. Harokat kan terbagi 3. Ada fathah, ada dhammah, ada kasrah, ada sukun. Jadi tidak boleh kita bilang berharokat sukun. Harokat artinya bergerak. Ya. Sukun artinya diam atau tenang. Diam. Jadi kapan berharokat? Ketika bergerak rahang. Ja, ji, ju. Mulut bergerak. Berharokat. Tapi pada saat sukun, tidak bergerak rahang. Baik, kita belajar dulu satu persatu ya. Harokat nanti terbagi-bagi lagi. Ada yang fathatain. Harokat dasar dulu. Ada namanya fathah. Di situ fathah adalah tanda baca atau harokat yang memiliki bentuk seperti garis miring kecil di atas huruf fathah. Ini mewakili bunyi A. Jadi kalau misalnya huruf ini huruf apa ini? Qaf, kan? Qaf. Kalau ada fathahnya menjadi qa, fathah. Dasar sekali ya. Kalau ini huruf apa tadi? Jim. Kalau ada fathahnya menjadi ja, kan mewakili bunyi A ya. Kalau dia tipis A, kalau dia tebal O gitu. Nanti kita pelajari juga sifat-sifat huruf. Yang pertama, sampai sini paham? Nah, kalau ini coba saya, ini huruf apa ini? Siapa nama tak? Rangga. Huruf apa ini? Ah. Yang kita tahu huruf apa ini? Ayo coba Pak Hendra, huruf apa ini? Sod. Sod. Kalau ada fathahnya menjadi so. Gitu. Nanti ada harokatnya. Ini berpengaruh nanti di pelajaran yang huruf-huruf begini. Alif, lam, mim. Harus kita tahu cara bacanya tanpa harokat atau cara baca aslinya. Ada di awal-awal transliterasinya ya, ada di awal-awal ya. Itu ya. Baik. Tanda yang kedua, apa di situ, Kak? Kasrul atau dhamma dulu? Oh, dhamma dulu. Baik.
Yang kedua, ada huruf waw kecil di atas huruf. Ini namanya dhamma, mewakili bunyi u. Ah, huruf apa tadi ini Rangga ini? Ini tadi, yang tadi. Yang tadi disebut sama Pak Hendra. Soda. Soda ya, soda. Tapi kalau ada dhammahnya begini, nah, kan mewakili bunyi U. So kalau tidak ada, soda. Kalau ada fathah menjadi so. Kalau ada dhammah menjadi menjadi su, ya, su, dhammah. Berarti sod berharokat dhammah bunyinya su. Oke, jadi sod. Kalau di atas, siapa nama kita? Alif. Nah, kalau di atas begini, so. Nah, kalau dhammah, su, betul. Siapa nama kita? Adit. Enggak Adit, Alif. Oke. Ini kali ini huruf apa ini Adit? Jim. Kalau fathah? Nah, kalau dhammah? Nah. Oke? Mudah tak? Teman-teman yang mengerti sabar nih. Tunggu teman-temannya yang baru. Ah, sekarang kasrah. Atau fathah artinya terbuka ya. No, terbuka rahangnya. A. Ini nanti yang membedakan antara fathahnya ko dengan sukunnya qalqalah. Kalau ko fathah berarti bergerak rahang ko. Kalau sukun diam ko. Nah, ini yang banyak yang tidak sadar ya. Ya. Jadi harus kita tahu secara definisi ya. Selanjutnya kalau dhamma artinya monyong, dhamma ya dum. Jadi harus sempurna u. Yang u su, bisa su gitu, tapi su. Sempurnakan dhamma. Kalau kasrah artinya rusak, patah. Asalnya kan dhamma begini lah. Dia merusak begini. Jadinya i, bunyinya i. Mewakili bunyi i. Tandanya garis kecil di bawah. Jadi kalau ini Rangga, huruf apa dulu ini? Jim. Kalau ada fathahnya, garis atas. Ja. Kalau ada dhammahnya, kalau ada kasrahnya, ji, gitu ya. Huruf apa ini? Soda. Nah, soda. Kalau ada fathahnya jadi so. Nah, kalau ada dhammahnya, kalau ada kasrahnya, si. Mudah ya? So, si, su. Selesai. Harokat. Sebentar sukun lagi. Sekarang sukun lagi. Sukun kalau dalam bahasa Arab sakan, tempat tinggal lah. Aina taskun, di mana kamu tinggal? Di mana kamu pulang? Berarti asalnya bunyinya itu dipulangkan. Misalnya ya, yang sering orang salah juga, misalnya di surah Al-Fatihah. Siratal mustaqimah. Yang dhamma itu mim, sin sukun, sehingga tidak boleh tinggal bibirnya monyong pada saat sukun sinnya. Tidak boleh musta, tapi kembalikan mus, namanya sukun. Mustaqim, mus. Jadi bukan mus, gitu. Mus. Jadi harus memang ini secara definisi dulu ditahu. Oh, terbuka berarti terbuka rahang, bergerak. Harokat artinya bergerak ya. Makanya disebut harokiyun. Kalau ada pergerakan namanya harokiyun, tuh, haroki. Sementara sukun artinya diam atau pulang. Jadi dhammah mim, sinnya dipulangkan. Bagaimana kita sebut sin kalau sukun? Kan bukan us tapi es. Jadi musta.
Nah, seperti itu ya. Itu sukun. Jadi yang tersisa nanti pada saat sukun itu tinggal bunyinya. Tidak boleh bergerak bibir. Minasya, tidak boleh minasya. Minas, ya, karena bukan tempatnya bibir. Taib. Sukun itu kalau di sini saya definisinya bulatan kecil ya. Padahal ini sebenarnya kepala huruf ha. Sukun itu kepalanya huruf ha ini. Kalau disambungkan begini tuh. Ini kepala huruf ha tandanya. Sukun. Nah, ini dia kalau di pengertiannya penanda yang memiliki bentuk bulatan kecil tidak sempurna yang terletak di atas huruf. Terkadang tanda sukun tidak ditulis dalam rasam Utsmani. Misalnya min, biasanya begini saja. Min qabl. Misalnya, qabl. Biasanya tidak ada nunnya di sini, tidak ada sukunnya di sini. Jadi kalau ada huruf yang tidak ada tanda bacanya, berarti sukun itu ya. Nah, sukun artinya kosongnya dia dari harokat. Tidak a, tidak i, tidak u. Misalnya kita kasih dulu fathah hamzah 1. Terus kita mau cari fa sukun. Berarti a terus af. Itu sukun, af. Sebentar kita praktek ya, sebentar kita praktekkan sampai selesai. Ini sukun ya. Af. Bukan afa, bukan afi, bukan afu. Tapi tidak ada bunyinya. Kembali ke asalnya di af. Af. Sama tadi mus. Mu dhammah, s-nya sukun. Jadi bukan musa, musi, musu, tapi mus. Itu namanya sukun ya. Dia tidak mewakili bunyi apapun. Tapi di tempat aslinya huruf, di tempat asalnya huruf. Kemudian ada tasydid. Tasydid dari kata syaddada. Syaddidu tasdidan ya. Tasydid artinya kuat atau keras. Adzabun syadid. Azab yang keras ya. Nah, ini dia tanda kepala huruf sin. Tasydid kepala huruf sin. Menandakan hurufnya itu ditekan. Misalnya begini. Apa bacanya ini? Mada. Tapi kalau ada tasydidnya, maka dalnya ditekan. Madda. Madda. Sukun sebenarnya tasydid itu sebenarnya sukun ya. Cara bacanya kan begini. Madda. Madda. Cuma di idgham. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini diilal begini, madada, dadata. Madda yamuddu dari madada yamdudu gitu. Jadi yamuddu. Jadi seperti ini ya, di begini sebenarnya sukun. Tasydid, madda. Jadi ditekan bunyi hurufnya. Coba adit lagi. Ini apa bacanya? Ini kan a. Ini cara bacanya ama. Tapi kalau tasydid amma. Amma. Gitu kan. Coba Rangga. Rangga bingung atau enggak? Enggak gitu? Aman tuh? Misalnya begini. Jelek tulisanku bela. Ini huruf apa nih? Ro. Ini ba kasroh. Ba tasydid kasroh. Kasroh i. Kasroh i. Alhamdulillah Rabbi. Ya? Rabbi. Begitu cara tasydid ya. Yang penting faham bagi. Jangan terpaku sama definisi-definisi seperti itu ya. Penting kita tahu bahwa ditekan suaranya. Karena yang bikin bingung itu sebenarnya ya istilahnya. Baik, sebentar kita praktek ya. Ada itu yang kuning. Yang kuning itu kita praktek. Tugasnya
Rangga, Adit, Alif, Adit, hafal huruf hijaiyah dulu ya. Alif, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, sampai ya. Supaya kita bisa lebih mudah nanti. Sekarang tanwin. Tanwin. Dari kata apa tanwin? Nawwana, nawwana. Dinunkan lah. Dinunkan, yunawwinu. Dinunkan. Jadi tanwin itu sebenarnya bunyi nun mati atau nun sukun yang terucap tapi tidak tertulis. Nah, asalnya misalnya Muhammadun. Asalnya itu begini tulisannya, Muhammadun, ada sukun, nun sukun. Tapi karena kebanyakan bahasa Arab itu kalau isim ya, isim pasti pakai tanwin, masa mau tulis terus nun sukun, mereka ringkas, didobel saja harokatnya. Muhammadun. Kalau dua dhammahnya disebut dhammatain. Ini kan isim musanna ya. Dhammatun, dhammatani, dhammatun, dhammatani atau dhammataini. Tergantung konteksnya nanti, kalau dia majrur ya dhammatain atau mansub atau dhammatain. Muhammadun, terus Muhammadan. Muhammadan ini biasanya diakhiri dengan alif. Kemudian Muhammadin. Tandanya ini semua ini disebut tanwin. Mewakili bunyi, kalau fathahnya 2 disebut fathatain, mewakili bunyi tinggal tambahkan nun, an. Kalau dhammahnya 2 tambahkan nun sukun menjadi un. Kasrahnya 2 menjadi in. Jadi 2 fathah disebut fathatain, bunyinya ini an. 2 dhammah disebut dhammatain, mewakili bunyi un. Kasrahnya 2 disebut kasratain, mewakili bunyi in. Baik. Coba alif dulu baca. Alif baca contohnya yang fathah dulu. Yang fathah. Yang fathah dulu di awal. Hamzah wasl itu berat itu. Sebentar ini kita bahas hamzah wasl. Paling pertama dulu. Yang kuningnya itu coba baca. Ya. Jim, ja. Kalau ada fathahnya ja, betul. Nah, apa kita fokus di sini dulu di teman-teman ini 3 dulu karena yang 4 ini senior toh. Coba Rangga lagi yang dhamma Rangga. Banyak ada bilang Rangga di banyak saya. Coba. Yang pertama itu huruf ha. Huruf ha, tapi karena dhammah menjadi huruf dhammah kan mewakili bunyi u. Berarti kalau huruf ha dikasih harokat dhammah menjadi hu. Terus huruf kha dikasih dhammah menjadi hu. Huruf dal dikasih dhammah menjadi du, betul. Pelan-pelan ya. Terus huruf zal dikasih dhammah menjadi zu, enggak apa-apa. Baik. Huruf ra dikasih dhammah menjadi ru, betul. Huruf zai dikasih dhammah menjadi zai, kan huruf zai itu. Tapi ada dhammahnya dibaca zu. Seperti itu ya. Adit lagi. Kasro lagi Adit. Sebelahnya. Dari malam saya ajar dokter semua sih, dokter mata. Wajar di Nura Cafe. Begini juga. Ini aja habis 40 menit. Ini harokat. Ya lanjut. Sin. Dibaca kasro menjadi si. Terus? Kasro. Sun. Kasro.
Kasroh mewakili bunyi I. Berarti kalau shin di kasroh menjadi shi. Sada kasih kasroh jadi Dode dikasih kasroh menjadi Dode. Di. Po dikasih kasroh menjadi Ti. Gitu ya. Tidak apa-apa. Belajar toh. Nah, sekarang tambahkan coba U di depannya semua itu huruf yang sukun. Misalnya fa sukun f toh, tambahkan U dulu menjadi uf. Uf toh. Jadi setelahnya itu kalau qaf sukun ditambahkan U. Dan ada kok sukun ya. Ditambahkan dulu U sebelumnya. Jadi cara bacanya bagaimana? Uf kalau fa, kalau qaf alif coba kalau qaf kan kosong, kan sukun ini sukun. Jadi tidak boleh ada bunyinya kiku. Ya qaf. Berarti uk. Uk. Nah, nanti kita pelajari dipantulkannya. Uko. Tapi asalnya bilang dulu uk. Uk. Dah? Coba siapa lagi? Rangga lagi. Tambah begini juga. Terus pakai. Ini kan huruf kaf. Kalau fathah menjadi dhammah kasrah ki. Kalau dhammah, kalau sukun gitu kan? Nah, tambahkan mi'ul sebelumnya menjadi uk. Uk ya, tambahkan jadi uk ya. Nanti kita perbaiki insyaallah. Pelan-pelan. Masih sanggup ini, masih sanggup. Coba Rangga lagi, tasdid sekarang tasdid. Baca contoh yang pertama. Contoh yang pertama saya warna kuning itu ya. Ma dengan da, tapi dalnya di tasdid. Tasdid ingat, tadi tasdid dikasih tekan. Mad da. Alif lagi. Setelahnya ma dengan ro, tapi ro-nya yang ditasdid. Marro, betul. Sekarang adit lagi. Amma. Dah? Mudah ya? Mau ketawa, aduh koko. Nah, sekarang tanwin lagi, tanwin. Tanwin ingat. Kalau dua fathahnya, dua garis di atas mewakili bunyi an. Kalau di bawah, kalau dhammah mewakili bunyi un. Kalau dua dhammahnya. Kasrotain, dua kasrah mewakili bunyi in. Nah, coba dibaca fathatainnya Rangga, fathatain dulu. Atau siapa? Adit dulu, Adit yang fathatain. Berarti yang paling atas yang mewakili bunyi an. Kalau tebal berarti bunyinya o begitu ya. Coba. Zon, zo ini ya. Zon. Terus ya. Gon. Kon bagus. Lanjut lagi. Alif lagi. Mewakili bunyi un, dhammatain. Un. Kun. Lam itu lam. Lam berharokat dhammatain menjadi lun, betul. Mim. Mim dhammatain menjadi mun. Nun. Wun ya. Coba Rangga lagi kasratain. Berarti mewakili bunyi in ya. Zal berharokat kasratain. Zin. Nah, terus ya kasratain yin. Dod kasratain din. Nah, to kasratain tin. Gitu ya, mudah ya. Sampai sini paham ya? Kalau yang setelahnya ini butuh konsentrasi. Semua kena ini. Semua dites nih. Sekarang fokus ya. Fokus baik-baik ini. Hamzah wasal. Ini enggak tahu bagaimana penjelasan yang paling mudahnya, tapi mudah-mudahan kita bisa pahamkan ya. Insyaallah. Bismillah.
Sekarang ada namanya hamzah wasol. Hamzah wasol itu huruf alif yang ada kepala huruf shad di atasnya seperti ini. Ini asalnya tidak ada harokatnya, kecuali kita baca di awal. Misalnya di bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ar-Rahimi. Ya. Ini sebenarnya hamzah wasol sebenarnya. Hamzah wasol, hamzah wasol, hamzah wasol. Lihat, tidak dibaca ini semua ini. Bismillah langsung ke lam. Hi langsung ke ra. Mi langsung ke ra. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia yang mau ditahu ini. Kapan dia baru dianggap ada? Kalau sudah dianggap ada, berarti harus dikasih tanda baca. Tanda baca kan ada 3 tadi tuh. Ada harokat ya. Kadang dia di fathah, kadang dia di kasrah, kadang dia di dhammah. Kapan dia dikasih harokat? Kalau kita mulai bacaan dengan dia. Misalnya kata alhamdulillah dalam Al-Fatihah. Ini kan dimulai dengan hamzah wasol. Berarti harus dikasih tanda baca. Tidak bisa kita baca alhamdulillah gitu. Kecuali kita sambung Bismillahirrahmanirrahim alhamdu. Karena ini kan tidak dianggap ada kalau ada yang mendahului itu. Nanti baru dianggap ada kalau kita baca di awal. Nah, ini dibaca alhamdu. Oke? Alhamdu. Kapan dibaca seperti ini nanti kita jelaskan. Intinya hamzah wasol itu baru dianggap ada kalau kita mulai bacaan dengannya. Di sini kan ada kata Ar-Rahmanir-Rahim nah. Tapi kenapa tidak kita bilang Bismillahirrahmanirrahim? Tapi langsung Bismillahirrahmanirrahim. Karena hamzah wasol ada yang mendahului, bukan dibaca di awal. Coba di ayat ketiga, kalau kita anggap basmalah sebagai bagian dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Kenapa tiba-tiba Ar-Rahman? Karena kita sempat berhenti dulu, baru kita mulai lagi bacaan dengan dia. Maka hamzah wasolnya ini harus diharokati. Coba kalau kita sambung. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanya langsung ke ra. Alaminarrahmanirrahim. Nah, sekarang tugas kita mau cari tahu kapan dia dibaca fathah, diharokati. Lihat di penjelasannya. Mudahnya kapan dibaca fathah dulu. Yang poin ketiga dulu, halaman 5. Supaya mengerucut pembahasan. Kapan hamzah wasol dibaca fathah? Ketika dia bergandengan dengan lam. Pasti fathah. Entah kalamnya itu dibaca atau tidak. Kan di sini ada yang dibaca ada tidak ya? Alhamdulillah dibaca lamnya. Ar-Rahman tidak dibaca. Tapi selalu bergandengan ini al. Makanya kita bilang al. Al ya. Jadi kalau bergandengan dengan lam, pastikan dia dibaca fathah. Kalau hamzah wasol ya, hamzah wasol bergandengan dengan lam, yang dibaca fathah. Hampir di seluruh Al-Qur'an. Tapi ada beberapa juga yang karena ini dalam bentuk isim ya. Kalau fiil kata kerja itu pakai il. Hanya iltafat, wal tafatis, itu bukan wa'al tapi kalau berhentinya dimulainya i. Tapi kebanyakan ya pakai al kalau bergandengan dengan lam. Nah, berarti sekarang kalau tidak bergandengan dengan lam, tinggal 2 opsi. Tinggal kasrah atau dhammah. Karena kalau fathah harus ada lam. Oke? Nah, caranya tentukan ini kasrah atau dhammah, lihat huruf ketiga. Ini kan 1, ini 2, ini 3.
Kalau huruf ketiganya dhammah, dia dhammah. Kalau huruf ketiganya kasrah, ini ya, kasrah, maka dia jadi kasrah. Huruf ketiganya fathah, dia jadi kasrah. Tidak ada fathah. Karena fathah baru bisa difathah kalau bergandengan dengan lam. Adapun kalau tidak ada lam, lihat huruf ketiga. Paham mungkin Pak Hendra? Coba Pak Hendra ya. Ini. Ini. Lancar bacanya itu. Ada tanda bacanya tadi. Alhaakum. Bukannya ini, salah ini, salah, bukan. Cocok ini alhaakum. Takatsur. Alhaakum. Dibaca fathah karena ada lam. Oke, paham ya? Coba al. Dibaca apa ini? At-takatsur. Kenapa bisa a di sini? Karena bergandengan dengan lam. Maka pastikan fathah. Semua nama-nama surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran enggak. An-Nisa, ya? Al-Maidah, itu al semua. Makanya dipakai al. Karena bergandengan dengan lam. Kalau tidak bergandengan dengan lam, tinggal dua pilihan. Kasrah atau dhammah. Paling enak kalau kita sudah tahu bahwa kalau dia dhammah, maka dhammah. Kalau bukan dhammah, berarti tinggal satu pilihan, kasrah. Kalau bukan dhammah, huruf itu. Contoh coba. Pak Rido. Ini. Surah Al-Alaq. Dibaca i, kenapa bisa? Huruf ketiganya bukan dhammah atau fathah, pasti i. Iqra. Jangan nganggu-nganggu coba. Coba ini Rangga ini. Dibaca apa ini? Ini kan jelis ya. Ini ujlis, ajlis atau ijlis? Lihat dulu, kalau tidak ada lamnya berarti sudah gugur ini. Karena ijlis, kenapa bisa ijlis? Karena huruf ketiganya kasrah, maka dia kasrah. Atau huruf ketiganya bukan dhammah. Ijlis ya. Coba alif lagi, alif. Coba alif. Ini coba. Ini. Coba. Ftah. Ini dibaca apa nih? Jangan bilang a karena tidak ada lam. Yang boleh a itu kalau ada lam. Berarti tinggal dua pilihan, kalau bukan dhammah kasrah. Kalau bukan ui. Ini dibaca apa nih? I atau u? Iftah atau uftah? Salah. Kalau huruf ketiganya u juga. Berarti tidak mungkin nih u. Tinggal satu pilihan, iftah. Coba Adit lagi, Adit. Ini. Dibaca apa ini? Ketub. Dibaca apa hamzah wasolnya? Apa? Berarti cara bacanya? Uktub. Kenapa bisa u? Huruf ketiganya dhammah. Itu mudah kan? Kapan bukan huruf ketiganya dhammah? Pasti i. Coba lagi, Adit lagi. Alif. Ini. Do mati. Drip. Dibaca apa kira-kira? Kan tidak mungkin mi fathah karena tidak ada lam toh. Tidak mungkin mi a. Nanti tinggal dia dua pilihan, i atau u. Idrib toh. Kenapa bisa idrib? Rangga.
Karena huruf ketiganya kasroh atau bukan dom, bukan dom karena yang pasangannya u, cuma dom tapi juga huruf ketiganya. Itu paling mudah ya. Mudah kira-kira. Tapi enaknya ini kalau kalau kita ada yang mendahului, ininya kan tidak dibaca. Tuh? Misalnya fakulna drib bi'asokal hajar. Tidak kita bilang fakulna idrib, tapi fakulna drib. I-nya sudah dibaca. Nanti ini kita baca diharokati kalau kita mulai bacaan dengannya. Coba ini, siapa lagi? Pak Imam. Siapa? Aldi. Nah ini surah, misalnya ini. Artinya masa. Dibaca apa ini? Al-Asr ya. Al-Asr. Karena kita mulai dengan hamzah wasl, tapi pas ada yang mendahuluinya, hamzah waslnya langsung tidak dianggap ada. Wal asr. Jadi kalau kita mulai dengan dia, baru diharokati. Di situ baru pusing ki. Kalau ada lam, berarti di fathah. Kalau tidak ada lam, lihat huruf ketiganya. Oke? Mudah-mudahan paham nih. Paham jadi, Pak Ridho, paham nih. Siapa Hendra? Paham. Insyaallah. Baik. Coba dibaca dulu Pak Ridho dulu. Satu contoh yang dibaca kasroh. Hamzah wasl berharokat kasroh jika huruf ketiga dalam suatu kata berharokat fathah atau kasroh. Iftah. Coba siapa? Al Iqra. Coba Aldi. Idrib. Pak Hendra. Itu dia. Ya ini lagi. Ini nih. Ini sekarang. Coba kasih ya. Enggak dikasih PDF. Oh, kasih lihat dulu. Ya. Yang keempat, kotak keempat. Ada di tulisannya ya, Di. Ada di harokatnya. Ya. Bagaimana cara bacanya? Iya, cara bacanya. Ijlis. Oke, ijlis. Coba Rangga lagi. Yang dhammah lagi Rangga. Yang dhammah ya itu. Dia dibawa. Ya itu yang dhammah. Bawa lagi. Ya itu. Itu cara bacanya sama dengan cara bacanya di sebelah. Itu.
Pertama, kalau ada huruf berharokat fathah a ketemu dengan alif, maka harus dibaca panjang a. Misalnya jim fathah, cara bacanya jim fathah a. Berarti ja, kan ini masih pendek kan? Tapi kalau ketemu alif menjadi ja, panjang. Sin fathah, gimana cara bacanya? Alif coba sa, tapi kalau ketemu alif jadi coba alif lagi. Adit nih, adit. Ain fathah. Cara bacanya? Kan ini ain tapi kalau bertemu dengan alif panjang. Itu syarat pertama. Fathah ketemu alif harus dipanjangkan. Ya. Syarat yang kedua dipanjangkan sekarang kalau dia kasroh. Kalau kasroh apa pasangannya baru dia boleh dibaca panjang. Ada ya mati. Ya mati ya. Bukan sekedar ya. Ya mati karena kalau ya ini baca hiya. Jadi harus dibaca kalau panjang kalau ya-nya mati. Asalnya ini ha dibaca kasrah menjadi hi. Ketemu ya sukun menjadi hi. Hi panjang. Mat ya panjang. Makanya kenapa dibaca Rabbil alamin? Kenapa bisa alamin panjang? Apa itu? Baik. Besar di suara tadi ini terdengar di mungkin. Ini kenapa bisa dibaca panjang ini mi-nya? Coba Adit tahu tidak? Kenapa mi-nya bisa dibaca panjang? Karena syarat ini tadi. Ada kasrah, kasrah ketemu ya mati. Makanya baca panjang mi. A-nya kenapa bisa dibaca panjang Pak Hendra coba? Karena ada ini. Apa ini? Fathah ketemu alif kecil. Ini syarat pertama tadi Makanya dibaca al-alamin. A-nya panjang karena ada fathah ketemu alif, mi-nya panjang karena ada kasroh ketemu ya. Syarat yang ketiga dibaca panjang dhammah kan dari dhammah ini baru fathah sama kasroh. Kalau dhammah mau dibaca panjang harus dia ketemu waw sukun, waw mati. Contoh di Al-Fatihah lagi kita ambil. Maghdubi. Kenapa du-nya dibaca panjang? Rangga coba. Kenapa bisa? Kan ada 3 syarat ini dibaca panjang. Apa kalau dhammah, ada dhammah. Kenapa dhammah? Kenapa bisa dibaca panjang? Karena ketemu waw sukun. Makanya tidak boleh baca panjang ini yang sering orang salah. Iyyaka na'budu ya. Iyyaka. Orang kebanyakan baca panjang ini. Iyyaka na'budu wa iya. Tidak boleh. Karena meskipun ketemu waw tapi bukan waw sukun. Jadi tidak ada syarat dia panjang. Tidak ada sebab dia panjang. Jadi na'budu wa iya. Seandainya mati ini baru na'budu iya. Tapi karena tidak mati maka tidak terpenuhi syarat dia panjang. Kenapa saya singgung ini? Karena mat ini batal kalau ketemu hamzah wasol. Jadi meskipun ada syarat-syaratnya terpenuhi, tapi kalau ketemu hamzah wasol langsung batal panjangnya. Coba lihat di situ. Contohnya ya mat. Mat kan sudah dijelaskan ya. Ini rumusnya. Nah, di bawah
Hukum asal mad adalah dibaca panjang, halaman 7. Hukum asal mad adalah dibaca panjang kecuali ketika bertemu dengan hamzah wasl. Maka hukum mad batal dan tidak dibaca panjang. Contoh, kata fi dengan as-sama. Fi tadi. Ini kan panjang, memenuhi syarat dah. Kasroh ketemu, ya sukun. Tapi langsung tiba-tiba ada hamzah wasl di setelahnya. Sama. Maka ya-nya ini batal. Langsung masuk ke sin. Fis sama. Oke? Fis sama. Tapi kalau dibedah, misalnya kita tidak pakai ini. Kita bacanya wa ma fi. Nah, tetap panjang. Karena tidak dibaca sebab dia batal. Tapi kalau kita baca sama wa ma fis sama, fi-nya batal. Surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah. Asalnya ma dengan Al-Qari'ah. Ma apakah Al-Qari'ah? Apakah itu Al-Qari'ah? Dipisah tuh. Ma artinya apakah? Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Tapi kalau digabung, ma-nya panjang batal. Langsung mal Qari'ah. Bukan lagi mal Qari'ah, tapi mal Qari'ah. Oke? Baru hari pertama ini. Banyak namun di. Tapi sedikit-sedikit insyaallah. Selesai pelajaran pertama ini. Pelajaran berikutnya nanti makhraj. Oke? Paham? Coba siapa? Rangga. Baca contoh pertama. Yang kanan. Ya itu. Fis sama i. Fis sama i. Ma-nya panjang. Kenapa bisa ma-nya panjang kira-kira? Kenapa Rangga bisa panjang ma-nya? Ada fathah ketemu alif. Nah, coba alif lagi. Contoh yang kedua. Mal qari. Nah, ma-nya kenapa bisa tidak dibaca panjang ma-nya? Padahal ada fathah ketemu alif. Kenapa bisa batal panjangnya ma? Karena ketemu hamzah wasol. Nah, jadi batal. Terus ko-nya kenapa bisa panjang? Mal qari'ah. Ada fathah ketemu alif itu ya, bagus. Lanjut lagi. Nah, Adit lagi terakhir. Zul arshil majidu. Ah, kenapa? Zu kan memenuhi syarat nih. Memenuhi syarat panjang tuh zu. Pemilik zu. Ah. Tapi kenapa dibaca zul? Padahal ada waw sukun di situ. Karena batal. Apa yang bikin batal? Ketemu hamzah
Kalau susah nih lari nih. Kan logikanya kan susah harusnya tambah di push tuh. Dia susah lari. Nah, berarti tambah tidak ada. Malah tidak ada kemajuan. Seperti dengan siapa? Siapa lagi tuh yang apa yang kumis juga yang kecil-kecil. Iya. La ilaha illallah itu parah sekali. Asyhadu an la iya ya. Harus ada lomba itu azan. Tidak bisa, Ustaz. Dia itu belum piano ada nih, Ustaz, berdiri sholat di situ. Ada nih, Ustaz, menunggu. Harus harus pakai jam di sini. Harus dia ada marbot gitu. Pengurusnya iya nih. Nggak bisa. Masalahnya pengurus juga sadari gitu. Kayak Pak Haji itu nggak tahu dibilang sadar. Tapi nggak enak gitu dong. iya, orang